Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Eko Muryanto kembali dengan Dadi Timar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Dadi Timar kembali menyapa panjenengan melalui konten. Saya sangat berharap rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar senantiasa dirahmati oleh Allah dan selalu mendapatkan perlindungannya. Allahumma amin. Rekan-rekan, Dadi Timar seluruhnya saja, sebelum masuk ke apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar dan juga rekan-rekan yang mensupport Dadi Timar. Alhamdulillah channel ini semakin berkembang dan komentar yang saya baca memang beragam, tapi apapun itu bentuk apresiasi panjenengan terhadap Dadi Timar. Saya Eko Muryanto mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, support, saran dan masukan yang panjenengan berikan melalui kolom komentar. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyapa teman-teman saya, khususnya para penggiat desa, terutama untuk teman-teman saya, Bapak Ibu Camat di Magetan, Jawa Timur, dan juga khususnya kepada sahabat-sahabat saya seluruhnya saja, kepala desa se-Kabupaten Magetan, dan juga mungkin rekan-rekan selaku penggiat desa yang saat ini menyaksikan konten Dadi Timar. Pada kesempatan di awal tahun 2022 ini, di awal kita menapaki tahun 2022, konten ini saya buat setelah saya memonitor perkembangan dan pendapat rekan-rekan baik melalui grup WA, grup yang ada di medsos dan juga kolom komentar saya di Dadi Timar yang pernah saya upload tentang Perpres yang terbaru yang mengatur tentang dana desa, Perpres 104. Dan saat ini saya berbicara tentang PMK 190 tahun 2021. Kalau di tempat saya, PMK ini saya lihat di nomenklaturnya di paling belakang, di halaman belakang, itu ditetapkan tanggal 16 Desember 2021, diundangkannya tanggal 24 Desember 2021. Kami di Magetan menerima PMK ini, menerima informasi yang menyangkut tentang pengelolaan dana desa ini berikut besarannya itu di tanggal 30 Desember 2021, hampir di penghujung tahun 2021. Saya mengikuti perkembangannya teman-teman, dan khusus untuk teman-teman saya kepala desa se-Kabupaten Magetan, konten ini saya tujukan untuk panjenengan. Saya minta panjenengan untuk lebih bersabar, kemudian lebih bisa menerima dengan situasi dan juga aturan-aturan yang ada. Ingat bahwa kita ini, panjenengan khususnya yang ada di pelaku di penyelenggaraan pemerintahan desa, sumpah kita sebetulnya sama, mentaati segala ketentuan peraturan perundangan. Dan terkait dengan peraturan perundangan ini, tentunya tidak hanya satu, tapi ada banyak aturan, ada banyak sekali aturan yang mengatur tentang desa. Apalagi desa ini, kalau saya ibaratkan begitu, anak dari 3 kementerian. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Semuanya mengatur. Tetapi bagaimana kita mensinkronkan, apalagi kita yang berada di posisi paling bawah sebagai pelaksana dari aturan-aturan yang ada. Khusus saya akan sampaikan terkait dengan BLT DD sesuai dengan PMK nomor 190 ini, khususnya yang ada di pasal 17. Rekan-rekan, menurut pendapat saya, dan semuanya boleh berpendapat, boleh tidak sepaham dengan saya, tapi ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Camat, saya harap panjenengan semakin banyak sabarnya. Karena apapun yang dilakukan pemerintah tujuannya adalah tentu saja baik. Pemerintah di semua tingkatan tidak ingin ada masyarakatnya, ada rakyatnya yang menderita.
Itu yang harus kita pahami dulu. Dan saya yakin juga teman-teman kepala desa tentunya akan berbuat hal yang sama. Karena kepala desa itu adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga seorang kepala desa selaku pemimpin pasti sangat tidak ingin rakyatnya menderita. Itu yang saya pahami, yang saya ikuti dari perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini. Dan saya harapkan juga semuanya yang menyaksikan konten ini jangan salah arti, jangan salah tangkap terhadap sikap dari teman-teman saya, para pelaku yang ada di desa dan kecamatan. Karena beliau-beliau ini semata-mata adalah menjalankan aturan. Dan memang ada beberapa orang yang berpendapat negatif terhadap kepala desa, tetapi saya ingatkan Bapak Ibu kepala desa, penjenengan itu pamong. Pamong itu kalau di tempat saya pantas diomong. Apapun yang penjenengan lakukan pasti diomong orang. Bahkan dana desa pun ada yang ngomong, wah ini dikantongi kepala desa sendiri. Padahal kita lihat sendiri bahwa yang saya alami, tidak ada kepala desa yang berkeinginan untuk menyesarakan rakyatnya. Nah, jangan sampai ketidaktahuan terhadap aturan ini justru membelenggu kita, menjatuhkan kita pada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Rekan-rekan, terkait dengan BLT DD ini, bagaimana konten yang sudah saya buat, terkait dengan BLT DD ini, kita paham bahwa BLT DD ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung, karena BLT DD ini adalah sebagai pelengkap dari serangkaian program pemerintah, karena di semua tingkatan pemerintah itu selalu berusaha untuk menekan angka kemiskinan. Itu yang harus kita pahami. Nah, apakah BLT DD itu hanya satu fokusnya ke apa namanya? Untuk pengentasan kemiskinan? Tentu saja tidak, karena ada kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Sosial, dan ada data-data kemiskinan atau yang kita kenal dengan istilah DTKS yang selalu itu menjadi rujukan untuk bagaimana kita bersikap terhadap keluarga kita, saudara kita yang mungkin masuk dalam kelompok KPM yang kurang beruntung, artinya kurang beruntung yang berhak menerima BLT. Nah, BLT ini sebagai pelengkap rekan-rekan, karena sambil nanti kita tunggu perkembangannya, karena ini baru ada dua aturan yang muncul. Yang terkait dengan Perpres, kemudian PMK ini, tentunya kita juga akan menunggu aturan-aturan yang lain. Nah, bagaimana kita mensikapi tentang BLT DD? Karena di sana dikatakan minimal 40%. Kemudian kata-kata 40% inilah yang beragam sekali ditanggapi oleh semua yang melihat tentang BLT DD ini. Saya akan cuplik rekan-rekan pembicaraan atau arahan dari Bapak Menteri Desa. Kebetulan saya mengikuti 2 kali. Yang pertama beliau rawuh di Magetan, di Desa Geni Langit. Beliau juga menyampaikan langsung secara langsung kepada seluruh yang hadir di situ, karena di dalamnya ada OPD dan juga kepala desa. Dan yang kedua, beliau juga menyampaikan hal yang sama pada saat saya mengikuti kegiatan di Surabaya yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya akan cuplik karena kebetulan saya sempat merekam, dan ini mudah-mudahan menjadi penyejuk, menjadi pendingin, menjadi supaya kita tidak saling beradu argumen. Saya meyakini rekan-rekan bahwa kemerdekaan berpendapat, berkumpul, berserikat memang dijamin oleh undang-undang. Dan menurut pendapat saya, inilah yang harus kita cermati bersama-sama dengan arif dan bijak. Saya akan sampaikan, inilah liputan rekaman saya secara langsung. Mohon maaf nanti hasilnya mungkin dari samping, karena posisi saya berada di samping podiumnya Pak Menteri. Ini liputannya. Itulah makanya ada kalimat 40%. Tetapi tidak berarti bahwa itu serta-merta harus diada-adakan sampai terpenuhi 40%. Nyatanya berapa? Itulah yang diwujudkan. Tapi semangatnya adalah tidak boleh lagi ada warga desa yang
masih punya hak untuk menerima jaring pengaman sosial, tapi tidak menerima. Itu semangatnya. Sehingga prinsipnya adalah tidak boleh lagi di desa ada warga yang berhak menerima jaring pengaman sosial, tapi belum mendapatkan, maka wajib dana desa melalui BLT dana desa untuk mengcover itu. Itu prinsipnya. Sehingga kalau adanya misalnya 10%, ya udah, yang penting sudah nggak ada lagi. Tidak bisa kemudian memaksakan harus 40. Karena kalau dipaksakan pasti nanti berurusan dengan masalah. Ini yang kemudian sering disampaikan oleh kepala desa kepada saya. Kemiskinan di desa itu bervariasi jumlahnya, kedalamannya. Sementara kalau kita dipatok harus segitu, nanti malah mengada-ada. Saya nyatakan tidak harus mengada-ada. Jadi jangan dilihat angkanya, tapi dilihatlah semangatnya. Ini yang paling banyak dipertanyakan oleh kepala desa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami laporkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian berikutnya saya ingin melaporkan juga kepada Bu Gubernur, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota Batu terkait dengan progres pemutakhiran data IDM berbasis SDGs desa untuk Jawa Timur. Di Jawa Timur sampai dengan 29 Desember itu capaian keseluruhan SDGs desa itu 52,98%. Yang kemudian untuk goals pertama desa tanpa kemiskinan capaiannya 60,68%. Kemudian kalau kita tarik ke tingkat kabupaten sebagai contoh saja, bahwa ini kita baca provinsi. Kemudian dari provinsi kabupaten juga bisa baca untuk daerahnya. Misalnya Sidoarjo. Di Sidoarjo sudah mencapai 54,61%. Kemudian capaian contoh satu goal yang pertama ini kaitannya dengan kemiskinan. Capaian desa tanpa kemiskinan 68,77%. Kita turun lagi Kecamatan Maru di Kabupaten Sidoarjo. Ini nanti bupati yang akan membaca dan kemudian melakukan analisis bersama dengan camat tentu saja. Kecamatan Maru capaiannya 52,4%, untuk kemiskinan 69,09%. Kita masuk lagi ke tingkat yang lebih bawah, Desa Kedungrejo. Desa Kedungrejo, Kecamatan Maru, Kabupaten Sidoarjo, capaian SDGs desanya 46,31%. Goals yang pertama capaiannya 68,48%. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, apa yang bisa kita baca dari contoh goals pertama untuk Desa Kedungrejo? Di Desa Kedungrejo untuk SDGs pertama dengan desa tanpa kemiskinan dengan capaian 68,48. Kalau kita lihat indikator-indikatornya, misalnya tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, ini targetnya. Hari ini capaiannya 69,98%. Artinya 100% dikurangi 69,98%, maka itu berarti sekian persen masih tersisa untuk mencapai 0% kemiskinan di Desa Kedungrejo. Kebetulan yang kita munculkan di sini kemiskinan ekstrimnya. Nah, kalau kita lihat indikator untuk kemiskinan misalnya, kemiskinan yang poin tadi, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Rekomendasi yang bisa dimunculkan di sana. Data existingnya, kemiskinan di Desa Kedungrejo untuk goals yang pertama itu 2.148 warga. Kemudian target capaian ini masih menggunakan 2030 karena sistem sudah kita siapkan 2030. Kemudian Pak Presiden menghendaki agar maju menjadi 2024 khusus kemiskinan ekstrim. Maka sistem kita masih menunjukkan di posisi 2030 0% untuk Desa Kedungrejo. Goals pertama tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, itu berturut-turut target capainya 2022 1909, 2023 1671, sampai target capaian 2029 239, sehingga di 2030 tidak lagi ada kemiskinan ekstrim di Desa Kedungrejo untuk Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Ya, itu tadi rekan-rekan, intinya adalah 40% ini Pak Menteri menyampaikan sama seperti
yang pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, bahwa apabila yang penting itu sebetulnya kalau menurut pendapat saya itu bukan perkara prosentasenya. Karena di dalam pasal 17 ini memang di Perpresnya, di Perpres 104 itu dikatakan wajib, tetapi kita melihat di PMK di ketentuan pasal 17 ayat 7 apabila tidak memenuhi dari 40% ini, tentunya akan ada aturan main yang mengatur di dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan arahan tadi bahwa nyuwun tulung sekali lagi karena kita ini hidup di rimba aturan, ada undang-undang administrasi pemerintahan, ada undang-undang pemerintahan daerah, ada undang-undang desa, ada undang-undang yang mengatur tentang tipikor. Nah, ini tentunya harus kita perhatikan semua. Karena yang namanya bantuan, khususnya BLT ini, banyak yang mengawasi. Bahkan tahun 2021 saja penjenengan, kalau kita ikuti 2020, 2021 dalam perjalanannya, banyak sekali teman-teman kita, para penggiat dan orang yang peduli dengan desa, yang senantiasa memperhatikan terkait dengan pemberian bantuan. Karena objek dari pemberian bantuan ini adalah keluarga penerima manfaat yang dikategorikan miskin. Miskin ada kriterianya. Kalau kami di Magetan itu pakai Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019. Di dalam PMK juga diatur siapa saja yang berhak menerima itu, tetapi apa yang dimaksud di sana tentunya kita harus dalami dulu. Dalami dulu. Misalkan orang yang diputus dari pekerjaannya. Kita lihat dulu pemutusannya itu seperti apa, apakah dia itu termasuk orang yang benar-benar berhak menerima atau tidak. Nah, inti yang ingin saya sampaikan bahwa angka 40% ini kita sesuaikan dengan kondisi real yang ada di desa. Sekali lagi, kondisi real yang ada di desa. Siapa yang berhak benar-benar menerima, ini nanti harus dimusdeskan. Setelah dimusdeskan, saran saya supaya untuk menghindari sakwa sangka, apalagi sedang ramai ya, ini jangan-jangan dimasukkan saku kepala desa. Wah, saya begitu melihat ada orang yang ngendikan, ini nanti jangan-jangan masuk ke saku kepala desa, atau masuk saku kepala desa nanti berbelok dan lain sebagainya. Saya ingin tegaskan teman-teman bahwa tidak ada, tentunya sekali lagi tidak ada kepala desa yang ingin rakyatnya sengsara. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Jadi mari sama-sama kita saling menghormati, menghargai terkait dengan amanah yang dititipkan kepada seluruh pejabat negara mulai dari desa sampai dengan pusat. Jadi untuk itu, karena dalam penyalurannya KPM ini yang saya alami di 2020 dan 2021 itu dari RKN langsung masuk ke RKD dan langsung disalurkan kepada masyarakat. Langsung disalurkan kepada masyarakat, tidak ada yang ngendor untuk wilayah saya, Jadi boleh penjenengan berpendapat berbeda dengan saya, tetapi untuk di wilayah kami yang kami alami itu tidak ada kepala desa yang berkeinginan untuk berbuat yang, mohon maaf, menyimpang dari aturan. Nah, supaya kita tidak salah arah, tentunya yang menjadi fokus di sini adalah siapa yang berhak menerima. Kriteria apa yang berhak menerima? Di sini sekali lagi fokus saya justru bukan perkara 40, 60 atau mungkin 100%, silahkan. Yang penting adalah yang berhak menerima itu benar-benar tepat sasaran. Bukan berhitung tentang perangkaannya, kalau nggak 40 nanti begini, kalau kurang dari 40 begini, kalau lebih dari 40 ambil dari yang 60, kan begitu. Karena dana desa ini dibagi menjadi dua, yang 60 dan yang 40. Nah, ketika kita tidak mencapai 40 karena memang kondisinya KPM-nya tidak mencapai 40, maka sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi, jangan paksakan menyentuh angka 40. Karena apa? Penetapannya nanti dengan SK Kepala Desa. Ketika penetapannya itu salah, maka Kepala Desa secara langsung diakui atau tidak akan berbuat kesalahan. Untuk mencegah itu, saran saya untuk Bapak Ibu Kepala Desa, musdeskan, rapatkan, kemudian tempel datanya, kemudian kita cermati bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, mana yang sudah dapat, mana yang belum.
Nah, yang belum inilah yang di-cover dari dana desa. Kecuali ada amanah lain yang memerintahkan bahwa dana desa khusus untuk menangani seluruh DTKS. Artinya seluruh orang yang tidak mampu menurut DTKS itu harus diampu dari BLTDD. Padahal kenyataannya BLTDD ini adalah sifatnya melengkapi dari program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau memang di desa penjenengan ada lebih dari 40% orang yang berhak menerima, maka berikan. Sekali lagi, kalau lebih dari 40%, maka berikan. Termasuk mungkin kalau seandainya naudzubillah melewati angka 40. Karena ketika kita melewati angka 40, berarti di desa itu banyak sekali KPM yang ada. Nah, kalau tidak sampai 40, maka sesuai arahan Pak Menteri Desa, jangan paksakan menyentuh angka 40. Karena niatan pemerintah adalah bagaimana kita menanggulangi dan menangani kemiskinan ini secara hulu hilir. Artinya mulai dari bawah sampai atas ini sama-sama ngurusi. Jadi yang terpenting kalau menurut pendapat saya itu bukan perkara nyentuh 40 atau tidak, tapi tepat sasaran atau tidak. Saya ulangi, tepat sasaran atau tidak. Harapan saya tepat sasaran. Untuk bisa tepat sasaran, maka harus ada parameter dan kriteria yang jelas tentang siapa yang berhak menerima. Sekali lagi, harus ada kriteria dan parameter yang jelas tentang siapa yang berhak menerima. Ini mudah-mudahan membahani dan jangan saling menyalahkan teman-teman. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Kepala Desa, sabar. Sekali lagi saya harapkan sabar, terima saja omongan, karena kita harus punya, dalam Astabrata itu salah satu sifatnya seorang pemimpin itu harus mempunyai watak samudro, watak lautan. Artinya sifat lautan itu, lautan bisa menerima apa saja. Dan kalau penjenengan mendapatkan kritik saran, seperti halnya Dadi Timar mendapatkan kritik saran, insya Allah saya dengan senang hati menerima, termasuk kritik-kritik yang negatif, karena saya juga lihat, dan itu hal yang wajar. Dan itu yang wajar. Dalam teori kepemimpinan yang saya pahami ada sifat Astabrata di dalamnya. Salah satunya adalah kita seorang pemimpin harus mempunyai watak samudra atau watak lautan yang bisa menerima apa saja yang masuk di lautan. Maka jalankan amanah yang ada. Sekali lagi, KPM-nya harus benar-benar tepat sasaran. Penjenengan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Niatkan dengan bismillah untuk membantu para KPM yang benar-benar berhak menerima. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk mengurusi rakyat. Mari sama-sama kita berbuat baik untuk negara kita. Hilangkan silang sengketa, ya. Beda pendapat itu biasa. Apalagi beda pendapatan itu tentu lebih biasa lagi. Tetapi bagaimana kita bersama-sama bisa mengurusi rakyat yang senyampang kita diberikan amanah untuk itu. Terima kasih. Sampai ketemu dengan saya di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.